Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Hai cucokers, dimanapun kalian berada, apa kabar? Selamat datang di channelnya Siji Sambil Latin. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena hari ini saya mau mengabulkan beberapa DM yang sudah merequest untuk saya supaya room tour, alias kalian mengkepoin sebenarnya apa aja sih yang ada dalam kamar saya begitu. Baiklah, sekarang saya akan membawa kalian untuk mengetahui isi dari kamar saya atau kandang saya atau kos-kosan saya. Sekali lagi ini bukan house tour karena saya tidak tinggal di rumah, tapi saya tinggal di sebuah satu ruangan atau satu petak kamar yang namanya kos-kosan. Oke, kalau begitu langsung aja sekarang kita mulai dari sini. Oke, mungkin lebih baik saya mulai dari sini ya. Ini adalah sebuah kos-kosan yang ada di daerah Sidakarya. Jadi Sidakarya itu di daerah Denpasar Selatan. Ini kalau misalkan dibilang cukup jauh dari daerah kayak tempat-tempat pariwisata kayak Kuta, Legian, dan Seminyak gitu. Dan ini adalah sebuah kos-kosan dengan 10 kamar dan lantai 2. Saya tinggal di lantai 2. Sekarang kita langsung menuju ke lantai 2. Ini adalah tangganya. Kondisinya kurang begitu bersih ya. Kalau misalkan di public area kayak misalkan di tangga dan juga di jalan-jalan seperti ini, saya akui agak sedikit kurang bersih. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Di sini ada 2 kamar dan kamar saya sebelah kanan, sebelah sana gitu. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kalian untuk kesini. Sebenarnya di sini tuh lingkungannya seperti apa sih? Jadi di sini tuh lingkungannya kayak apa ya, daerah tempat tinggal, mobil bisa masuk aksesnya. Terus kalau misalkan sore itu banyak sekali anak-anak kecil pada bermain tuh, ya kan? Daerah permukiman warga. Nah, sementara kos-kosanku atau kamarku berada di paling ujung. Dan jujur pertama kali saya main ke sini itu karena teman saya sudah ngekos duluan di sini gitu. Ternyata setelah saya lihat daerahnya itu cukup jauh pada saat itu, aku nggak pernah kepikiran mau kos di sini. Cuman setelah saya melihat kamarnya, nanti kalian akan melihat, aku suka banget. Dan aku tidak peduli kalau misalkan ini jauh dari mana-mana. Dan sebenarnya kalau misalkan dibilang jauh dari mana-mana, tanya dulu kamu itu aktivitasnya memang di mana gitu. Kalau misalkan kamu memang aktivitasnya karena di tengah kota kayak di Denpasar, tempat ini tidak begitu jauh. Tapi kalau misalkan aktivitas kalian di Legian, Kuta, Seminyak, memang perjalanannya kurang lebih sekitar setengah jam gitu. Tapi buat aku kalau misalkan selama itu masih reachable dalam hitungan jam, itu nggak ada masalah gitu. Padahal cuma setengah jam aja gitu, jadi nggak begitu terlalu jauh lah ya. Oke, sekarang kita berjalan menuju ke kamarku. Dan ini adalah kamarnya teman saya yang membawa saya untuk ngekos di sini. Dan saya dapat kamar paling ujung gitu. Dan dari depan kamar saya ya pemandangannya seperti ini. Ini adalah genteng-genteng rumah warga. Dan seperti yang kalian lihat itu ada rumah Bali banget ya. Dari ukirannya, dari bata-bata merahnya. Terus kemudian kalau orang Bali itu kan diwajibkan untuk punya sanggah gitu nih. Jadi nggak tahu ini sanggah atau pura, saya tidak tahu, tapi sepertinya ini pura karena bentuknya agak sedikit besar ya. Jadi setiap rumah di Bali itu mereka wajib memiliki pura seperti ini. Entah biasanya puranya letaknya di bawah atau di atas. Yang jelas ini adalah rumah peribadatan mereka begitu. Jadi itu wajib. Tuh kayak misalnya di atas sana tuh, itu adalah pura dari rumah tersebut. Kalau yang di sebelah saya ini ada pura di sini. Kalau kita melihat persis ke depan pintu, ini adalah kos-kosan warga juga, tapi di sana itu lebih kepada buat para orang-orang yang sudah berkeluarga gitu, karena mereka menggunakan lantai di depan kos mereka itu sebagai tempat usaha kayak jualan makanan apa segala macam gitu. Sementara kalau di kos saya ini kebanyakan adalah single. Ini adalah parkiran motornya. Ya, itu adalah pemilik kosnya, mbak-mbak yang cantik itu adalah ibu kos saya. Oke, sudah ya.
Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu kamar saya. Ini kamar saya nomor 10. Yes, kita buka pintu. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kamar saya. Sangat berantakan, maafkan. Saya suka banget kamar ini. Kenapa? Karena ini sangat susah banget dicari kos-kosan sejenis ini dengan harga yang di bawah 2 juta untuk di Bali begitu. Apa yang membuat saya suka banget? Pertama, ini warnanya. Warnanya itu didominasi dengan warna putih krem dan juga coklat, ornamen-ornamen kayu gitu. Bukan ornamen sih, ini benar-benar kayu asli gitu. Jadi aku suka banget overall aku suka banget, dan mencari kos-kosan seperti ini dengan di bawah harga 2 juta itu sangat mungkin mustahil, nggak mustahil sih, buktinya ada juga, tapi paling tidak susah banget untuk dicari di daerah Bali. Oke, sepertinya aku mulai dulu dari ukuran kamar ini. Sepertinya kamar ini kelihatan luas banget, memang aslinya juga luas. Mungkin ini kamar kalau nggak salah ukurannya sekitar 5x5 atau 5,5x5 atau nggak tahu, pokoknya ini tidak seperti kamar-kamar kos yang ada di daerah Bali lainnya, karena kebanyakan kan ada 3x4, 4x4 itu pun kayaknya udah paling besar, tapi ini sepertinya 5x6 atau gue nggak tahu, tapi saya merasa sangat lega banget berada di kos-kosan ini. Gue mulai dari kasurnya. Ini gue suka banget karena biasanya kos-kosan di Bali itu kebanyakan kasurnya langsung diletakkan di lantai gitu, tapi ini ada dipannya. Sementara dipannya itu warna coklat ditambah dengan spraynya yang warna senada coklat juga. Aku suka banget. Terus kemudian saya kasih kayak lampu-lampu hias di sana. Itu sih selera aja ya, tapi aku juga suka banget kalau misalkan ada lampu-lampu seperti itu, bikin aku tidak kesepian begitu meskipun tinggal sendirian. Oke, dari kasur sekarang saya menuju ke meja TV. Ini juga terbuat dari kayu warna coklat. Saya suka banget letaknya juga di sini pas banget dengan apa ya, posisi kasurnya. Jadi kalau misalkan mau nonton TV itu pas banget. Seperti yang kalian lihat, ini TV-nya TV tabung. Ini semua adalah bawaan dari kos ini sendiri. Jadi setiap unit atau setiap kamarnya memang isinya sama begitu. Dan di meja TV ini saya tidak begitu meletakkan banyak barang. Pertama, saya juga tidak begitu punya banyak barang. Tapi yang saya letakkan di sini adalah hal-hal yang memang sangat penting, yang biasanya kalau misalnya saya mau keluar itu harus tersedia gitu. Termasuk ada kunci motor, terus kemudian ini adalah tas. By the way, ini adalah tas yang aku suka banget. Ini tas dari Zara, dibeliin sama teman aku. Dan di sini saya letakkan box, isinya adalah masker dan juga receh-receh buat kalau misalkan saya mau pergi itu buat uang parkir. Dan ini adalah kembalian-kembalian sisa-sisa kayak uang belanja begitu. Saya taruh di sini, dan juga helm ya. Jadi ini adalah hal yang emas kalau saya mau pergi harus ada begitu. Terus kemudian di sebelahnya ada TV tabung, ini adalah bawaan dari sini. Dan di sebelahnya adalah galon dengan pamper dan satu gelas. Itu simple banget, jadi saya tidak perlu membutuhkan kayak dispenser dan segala macam, karena saya juga tidak begitu terlalu suka air panas, air dingin. Saya suka air yang normal-normal aja. Di sini ada 2 laci dan di bawahnya ini adalah sepatu-sepatu. Dan di sini saya tidak punya banyak macam sepatu. Ini adalah sepatu-sepatu sehari-hari. Ini adalah sepatu buat lari. Ini adalah sepatu kerja buat dansa, itu sepatu kerja buat dansa. Terus kemudian itu ada sedikit semi boot, karena saya suka banget pakai boot-bootan begitu, kayak Caterpillar kayak gitu, saya suka banget. Terus itu ada sneakers dari Converse, itu juga palsu, tidak asli. Yap, tidak bisa dibilang ini adalah sebuah koleksi karena ini sangat sedikit dan jenisnya juga tidak begitu beragam. Ini adalah sepatu-sepatu yang saya beli sesuai fungsi dan kebutuhannya begitu. Saya tidak begitu terlalu yang fancy. Dan selanjutnya di atas televisi ini ada kaca panjang membentang. Jujur saya tidak tahu sebenarnya maksud Bapak Kos meletakkan kaca panjang membentang di atas TV itu buat apa. Tapi yang jelas ini termasuk salah satu bagian favorit dari kamar ini gitu. Saya tidak tahu, tapi yang jelas kaca ini sangat berguna ketika pagi-pagi saya bangun, saya olahraga. Kaca ini sangat berguna untuk mengontrol gerakan olahraga aku begitu. Saya suka banget kaca panjang membentang ini. Dan langsung aja kita ke bagian berikutnya. Ini adalah sebuah meja kaca dengan penuh perkakas-perkakas live dan juga skincare. Terus juga ada sarapan pagi aku ada di sana. Ini adalah meja yang kalian setiap hari itu lihat kalau misalkan kalian nonton channel Siji Sanwilatin. Ini adalah sebuah meja yang biasanya digunakan untuk produksi video. Oke, sekarang kita langsung lihat secara detail. Ini di sini pertama ada lampu yang biasanya untuk membantu penerangan ketika saya lagi
bikin video. Terus kemudian ini ada tripod, ini ada perkakas kecil pembantu buat live. Ini adalah buku yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan kalian yang biasanya saya catat, karena saya tidak punya handphone 2 guys. Jadi saya catat dulu pertanyaan kalian, baru saya bacanya manual di buku ini. Bukunya sudah sampai sobek-sobek tuh. Terus kemudian di sini itu ada oatmeal dan juga madu. Ini adalah sarapan pagi kesukaan aku, my favorite. Terus kemudian apalagi? Ini adalah moisturizer buat Softland karena saya pakai Softland. Terus ini kemarin saya baru dikasih sama teman aku. Isinya apa aja nih? Terus itu ada SK2, ada Bertolli kesukaan aku juga, skincare favorit all of time. Terus kemudian parfumnya, saya tidak punya parfum mahal guys, aku cuma pakai Axe. Yes. Terus kemudian saya juga pakai ini, apa ya namanya, body mist. Terus cuci mukanya juga, kalau cuci muka mah saya memang benar-benar tidak picky sih, aku bisa pakai apa aja. Terus kemudian, nah ini dia, ini sangat bersejarah banget karena ini adalah wadah Softland. Ini saya cinta banget sama orang yang ngasih ini. Dia bilang katanya, sayang saya lagi liburan di Jerman, kamu mau dibawain oleh-oleh apa gitu. Aku bilang, karena pada saat itu baru mau kenal kan, jadi baru PDKT, jadi aku nggak minta apa-apa. Saya bilang, saya cuma kepengin kamu selamat sampai Indonesia aja sayang, gue bilang gitu. Tiba-tiba saya dikasih hadiah ini. Ya paling tidak aku kan berharap yang agak sedikit valuable gitu loh ya. Ini kan cuman kayak wadah Softland. Cuman sekali lagi jangan pernah lihat hadiah dari harganya, tapi dari fungsinya. Buktinya orang yang sudah menghilang, tapi wadah Softlandnya ini masih benar-benar dipakai sampai sekarang. Dan ini saya suka banget wadah Softland ini karena lucu, aul-aul gitu kayak mata apa namanya, mata burung hantu. Dan ini kenang-kenangan, satu-satunya kenang-kenangan. Kenapa saya masih simpen? Bukan karena saya cinta sama dia, tapi memang saya sangat suka sama soft case ini, Softland case ini begitu. Meskipun harganya sepertinya tidak seberapa, tapi fungsinya luar biasa, gue suka banget. Terus ini ada apa? Oh, ini adalah mikrofon eksternal yang di endorse dari salah satu viewer aku yang sangat baik di Medan. Terima kasih, belum saya pakai tapi sangat berguna banget. Oke, sekarang mau apa lagi guys? Sudah tahu semuanya kan? Oke, mungkin saya bisa jelasin dari sini. Ini adalah space antara lemari dan juga tempat tidur. Ini adalah space yang luar biasa berguna buat saya. Saya suka banget olahraga yang tidak perlu harus keluar kamar. I don't want to go to the gym karena buat aku itu menyita waktu banget. Jadi aku lebih suka olahraga di rumah aja. Jadi kalau misalkan ada space di kamar kamu, kamu bisa benar-benar bikin ini sebagai kayak ruang produksi buat membentuk badan kamu tanpa harus pergi ke gym, bayar mahal-mahal dan juga buang waktu gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya space seperti ini cukup luas. Saya bisa jungkir balik di sini, saya bisa joget-jogetan, bisa jadi apa aja. Di sini benar-benar sebuah space yang bisa membantu aku untuk apa ya, refresh my body gitu. Refresh sih, untuk membuat badan saya terbentuk ya. Di sini ada space ini. Terus kemudian di pojok sana itu ada dumbbell. Itu adalah alat bantu olahraga saya. Itu dumbbellnya beratnya 4 kilo karena saya cari yang 5 kilo ternyata di S Hardware yang warna seperti itu tidak ada. So aku beli itu. Dan ini karpet, biasanya kalau malam-malam sebelum tidur aku yoga-yogaan begitu ala-ala, tapi nggak begitu terlalu pinter karena baru beginner yoga. Tapi yang jelas ini sangat berguna banget kalau misalnya ada space di kamar kamu. Terus ini dia. Saya kasih tahu, ini juga bagian paling favorit buat aku karena sangat jarang untuk menemukan kos-kosan di bawah harga 2 juta yang modelnya ada rolling door seperti ini ya, dan juga kamarnya itu ada lemarinya, tapi lemarinya attach. Jadi nggak ada jondolan lemari, ini semuanya kayak rapih begitu. Aku suka banget. Terus kemudian warnanya juga coklat. Oh, aku suka banget. Lemarinya aku suka banget. Aku pengen buka lemarinya sih, tapi berantakan banget. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat isi lemarinya, saya akan buka. Tapi jelas ini tidak akan menarik guys, karena ini bukan lemari selebriti. Ini adalah lemari karyawan biasa. Dan yang saya suka dari lemari itu, ini juga ada kacanya. Kalau misalkan saya olahraga di sini itu saya bisa ngaca di sini full, saya juga bisa ngaca dari sana full gitu. Jadi benar-benar saya suka banget kalau dikelilingi sama kaca. Narsis kali ya. Sekarang kita langsung aja buka lemarinya, guys. Ini sumpah berantakan banget dan saya tidak punya banyak barang. Ini dia isinya. Tuh. Lemarinya berantakan banget, barangnya sedikit karena memang ini adalah barang-barang yang saya punya dari bulan Februari. Karena saya di Bali itu dari bulan Februari, berarti sekitar berapa tuh?
sekitar mau 4 bulan 5 bulan, karena setelah mama saya kan meninggal bulan Januari. Dari Januari itulah saya memutuskan untuk kembali lagi dan memulai hidup baru di Bali. Ya ini dia barang-barang saya yang kumpulkan dari bulan Februari. Sekarang bulan Juni, berarti sekitar 4 bulanan lah ya. Saya tidak punya begitu banyak barang. Di sini saya cuma punya yang saya butuhkan aja. Ini adalah hem semuanya untuk bekerja dan juga dansa. Itu adalah celana kain semuanya, nggak begitu terlalu banyak juga. Dan ini adalah jeans, tidak begitu punya banyak juga. Ini adalah jaket-jaket, kalau misalkan saya mau keluar pasti pakai jaket, jadi aku tinggal ambil. Itu kaos-kaos dan juga baju hangat kalau misalkan saya mau tidur. Apalagi di bawah ini adalah sarung dan juga sajadah, dan juga perkakas ada wig di situ, dan juga ada baju-baju perempuan. Nah, nanti hubungannya antara high heel dan juga baju perempuan dan juga ada wig nanti saya akan jelaskan di vlog berikutnya aja kali ya, karena panjang banget. Di bawahnya itu adalah gombalan yang harus dicuci. Jadi setiap aku pakai dan kotor saya taruh di sana numpuk dan saya akan bawa ke laundry. Laundry di Bali itu saya biasanya cuma 1 minggu sekali aja, dan biasanya kalau baju numpuk seperti itu kurang lebih sekitar ya paling 30.000 atau 40.000 gitu. Nah, yang ada di sini itu adalah tas-tas seperti banyak aja. Ini cuman sekitar 3 tas. Itu pertama tasnya yang gede itu tas pinjeman tapi belum saya balikin. Yang hitam itu tas teman saya, tapi saya mau balikin, dia bilang aduh nggak usah nanti aja gitu. Terus ini adalah tas yang diberikan sama bos aku dari UK, dari Inggris kemarin. Terus ini tas juga, tas gendong. Terus ini adalah apa coba? Ini adalah harta karun Mas Rian. Di dalamnya semuanya isinya perkakas Mas Rian. Dari mulai ijazah, dari mulai foto-foto keluarganya Mas Rian, dimulai dari pokoknya foto-foto kenangannya Mas Rian sebelum ketemu sama saya. Dulu kan dia kerja di Jakarta sebagai satpam dan juga sebagai model. Dari satpam terus ke model. Lumayan jauh hubungannya, tapi memang seperti itu katanya sih. Mau saya buka nggak ya? Ada yang mau tahu fotonya Mas Rian? Ini memang kopernya Mas Rian juga, bukan koper saya. Jadi benar-benar satu full luggage ini milik Mas Rian, dan di dalamnya juga semuanya isinya perkakas Mas Rian, dari baju segala macam masih pada ditumpuk di sini begitu. Saya tidak tahu kapan saya akan mengembalikannya, atau kalau misalkan Mas Rian ada di Bali terus menginginkan barang-barang seperti ini juga, sepertinya saya tidak mau ketemu sama Mas Rian. Saya kepengin ini barang bisa dikirim aja kemana gitu. Yang jelas aku tidak mau ketemu dia lagi begitu. Oke, baiklah, itu adalah isi lemariku, sangat simple banget, simple luar biasa. Tapi saya bisa hidup dengan barang-barang seperti ini, tidak perlu membutuhkan banyak baju. Intinya semua yang aku miliki adalah sesuai fungsinya. Saya tidak mau membeli sesuatu yang benar-benar hanya kepingin saja, tapi saya benar-benar harus membutuhkan begitu. Dan saya mau ajak kalian menuju ke bagian berikutnya. Ini adalah bagian yang paling berantakan, sumpah. Ini adalah bagian dapur. Di bagian dapur ini bagian yang kurang begitu favorit. Kenapa? Pertama adalah ini memang berantakan banget. Meskipun dibersihin pun tetap kelihatan kayak berantakan dari atasnya aja tuh. Ini aku pengen buka semuanya biar ini jadi outdoor gitu, tapi kalau dibuka sepertinya akan menimbulkan kayak becek-becek begitu di sini. Ini lantainya juga lantai dari batu, dan itu lantainya itu terasa kayak kotor padahal tidak loh. Ini dibersihkan terus, tapi ini sepertinya kayak lantainya kotor gitu padahal setiap hari dibersihin. Terus kemudian warna catnya juga saya sepertinya harus ganti, harus putih bersih gitu. Ini sepertinya dari pertama kali saya masuk saya kan belum pernah ganti sama sekali. Ini warnanya tuh gelap, jadi lightnya itu terserap dengan warna gelap itu, makanya kelihatan seperti gelap. Dan di situ ada water heater. Yes, di sini itu pakai water heater. Jadi air panas air dingin. Terus di situ perkakasku cuma punya begitu aja, sangat simple karena saya jarang banget masak. Memang hampir tidak pernah masak. Saya sukanya kayak beli di luar begitu. Tapi kalau misalnya saya kayak hari ini, saya tadi kepengen masak pagi, ya saya masak paling sayur-sayuran aja, dan ayamnya atau lauknya saya selalu beli di luar karena saya tidak pernah mau pegang ayam mentah atau ikan mentah gitu, kayak jijik, tapi suka banget doyan makannya gitu. Saya tidak begitu suka yang amis-amis ketika mentah, tapi ketika matang saya doyan semuanya. Makanya saya biasanya cuma masak nasi. Ini adalah saya sebut panci serbaguna. Ini bisa menggoreng, bisa merebus, bisa mengukus,
bisa menanak nasi dengan matang sempurna. Pokoknya aku suka banget ini, sumpah. Buat kalian yang ngekos itu ini adalah wajib. Nggak tahu ini mereknya apa, tapi ini wajib buat gue sih ya. Terus ada kompor, terus di sini juga semua peralatan dapur juga kayak piring saya diwajibkan punya satu, mangkok satu. Kenapa saya tidak mau punya banyak-banyak? Karena saya tahu banget kalau saya punya banyak, saya tidak akan pernah mau mencuci. Bisa-bisa semua numpuk sampai benar-benar tidak akan ada piring lagi yang tersisa baru bisa nyuci gitu. Makanya saya biasakan dengan satu aja, semua satu. Dan di sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya juga sangat simple, cuman shower aja sama tempat duduk, kayak kloset duduk begitu. Dan kloset duduknya ini sepertinya harus diganti tempat duduknya. Itu kelihatan kuning tapi tidak kotor, itu bersih. Cuman memang dari sononya udah warnanya begitu, kurang begitu terlalu putih begitu. Dan di sini bagian kotor-kotornya saya taruh kayak sabun-sabun, ku taruh di situ, sampo dan juga lulur. Terus ada juga ini. Kalau di Bali kita tidak menggunakan plastik lagi, kita tidak pernah menggunakan plastik lagi, jadi kita diwajibkan untuk punya tas sendiri untuk belanja. Lu mau belanja apapun, kamu tidak akan pernah dikasih plastik kalau di Bali ya. Jadi kita semuanya kemana-mana harus menggunakan kantong sendiri gitu. Yap, sepertinya begitu saja bagian-bagian dari kamar saya, lengkap dari dari luar sampai ke dalam. Oke cucokers, begitulah keadaan kos-kosan saya di mana saya tinggal, mulai dari depan sampai ke dapur sampai ke kamar mandi. Saya sudah tunjukkan sama kalian, dan saya di sini itu ngekos sudah dari sejak April, Mei, Juni, kalau ya udah 3 bulan. Karena sebelumnya 2 bulan pertama itu saya ngekos di daerah Renon, itu pada saat itu harganya 2.500.000, tapi kamarnya itu setengah lebih kecil dari kamar ini gitu. Padahal ini harganya cuma 1,5 juta gitu. Jadi kamar ini sudah luar biasa buat aku, lebih dari cukup. Apakah masih ada yang kurang? Yes, banyak sekali. Pertama, kulkas. Karena kulkas itu awalnya saya sama sekali tidak begitu terlalu membutuhkan itu, karena aku pikir setiap makanan itu saya kepengen beli fresh dan juga habis saat itu juga. Cuman ketika kita beli kue, ketika kita beli ice cream yang tidak habis, yang butuh untuk didinginkan, sepertinya itu terbuang-buang begitu saja gitu. Sayang banget. Kalau misalkan punya kulkas kan bisa disimpan. Jadi aku pengen beli kulkas. Terus apa lagi ya? Oh iya, karena sekarang gue sudah nge-YouTube dan aku pengen benar-benar menseriusi pekerjaan ini. Jadi aku kepengen kayak bikin setupan mini studio. Kalau misalkan saya rekaman itu biar tidak bosan, belakangnya itu aku pengen kasih kayak hiasan-hiasan, kayak mungkin dikasih rak-rak, terus kemudian saya kepengen kasih kayak mini kaktus begitu. Jadi supaya belakangnya itu lebih sedikit menarik begitu, karena selama ini kan belakangnya cuman kayak tembok saja begitu saja. Jadi aku pengen mungkin nanti aku akan belanja rak-rak mini itu buat diisiin kaktus gitu supaya sedikit ada hiasan begitu. Kalau begitu terima kasih banget lah, sudah begitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian penasaran dengan harta karunnya Mas Rian yang ada di koper, jangan lupa untuk tulis komen di bawah. Nanti aku akan unboxing harta karunnya Mas Rian yang ada di koper merah itu. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan sekali lagi sayangnya hari ini saya tidak bisa mengupload episode selanjutnya buat rangkaian episode perjalanan kehidupan aku. Tapi besok malam saya akan upload. Terima kasih, malam ini diupload ini dulu kali ya. Makasih yang sudah request untuk room tour ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian kalau misalkan ada mau yang tinggal di Bali, pandangannya tuh seperti itu, kos-kosannya itu ya kurang lebih seperti itulah ya. Ngomong muter-muter capek. Terima kasih, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Bye-bye.